Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Seorang sahabat baik saya pernah mengatakan pada saya, kalau kita bekerja dan kita belum menikah, biasanya kita akan sulit untuk mengatur uang. Kita akan sulit untuk mengakumulasi aset ataupun mengumpulkan harta benda. Pertanyaannya, apakah memang benar seperti itu? Atau mungkin ada faktor lain? Secara pribadi sih, saya kurang sepakat dengan pandangan itu. Buktinya ada banyak orang yang menikah, tapi mereka nggak punya visi finansial, nggak ngerti cara ngatur uang, hidupnya juga tetap saja sulit secara finansial. Sementara di sisi lain, ada anak-anak muda yang belum menikah, tapi dia tahu bagaimana cara atur uang dan punya visi finansial yang tepat, hidupnya jauh lebih baik. Jadi penentunya bukan apakah kamu sudah menikah atau belum, tapi apakah kamu punya visi finansial atau tidak. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan seberapa penting sih visi finansial itu untuk kehidupan kita. Lantas apa saja jenis-jenis visi finansial itu? Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Visi finansial adalah tujuan yang ingin kita capai setelah kita bekerja. Akan kita kemanakan uang kita, itulah tujuan finansial kita. Visi finansial inilah yang pada akhirnya akan menjadi penuntun kita dalam mengelola keuangan kita. Jika visi finansial kita oke, baik, maka biasanya cara kelola uang kita juga baik. Namun jika kita memiliki visi finansial yang buruk, begitulah yang terjadi. Cara kelola uang kita juga menjadi buruk. Ada beberapa macam visi finansial. Pertama adalah no visi finansial. Yang kedua, visi finansial konsumtif. Yang ketiga, visi finansial terlihat produktif. Yang keempat, visi finansial produktif. Keempat hal tersebut akan kita jabarkan pada uraian berikut ini. No visi finansial adalah suatu kondisi ketika kita telah bekerja dan kita nggak punya tujuan finansial. Kita nggak ngerti uang ini akan kita pakai untuk apa. Orang-orang yang tidak punya tujuan, maka sangat mudah uangnya akan habis. Ia akan gunakan begitu saja uangnya untuk sekedar bersenang-senang, konsumsi, atau hal-hal lain. Tidak peduli apakah Anda telah menikah ataupun belum, jika Anda hidup tanpa visi finansial, maka uang Anda akan sangat mudah untuk habis. Berapa lama pun Anda bekerja, berapapun banyaknya uang yang Anda dapat dari pekerjaan Anda nggak akan punya apa-apa, karena memang Anda nggak punya visi. Visi finansial konsumtif adalah satu visi finansial di mana tujuan kita adalah membeli barang-barang yang bersifat konsumtif. Misalkan tujuan Anda membeli mobil, membeli sepeda motor, atau membeli HP. Maka ketika Anda bekerja dengan tujuan membeli sepeda motor, Anda akan menyimpan uang Anda akan mengumpulkannya. Setelah uang Anda cukup, Anda pun akan menggunakan uang Anda untuk membeli mobil, sepeda motor, HP, atau benda-benda konsumtif lainnya. Visi finansial konsumtif akan menggerakkan Anda melakukan hal-hal yang bersifat konsumtif. Katakanlah Anda ingin membeli kendaraan hanya untuk sekedar dipakai untuk keperluan sehari-hari. Maka visi ini akan mengarahkan semua usaha Anda untuk mewujudkan hal tersebut. Katakanlah setelah Anda bekerja, Anda mulai menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda untuk kemudian ditabung. Setelah tabungan Anda cukup, Anda pun mulai pergi ke dealer untuk membayar uang muka dari pembelian mobil tersebut. Setelah Anda memiliki mobil, maka Anda akan mencicil mobil tersebut dalam hitungan beberapa tahun ke depan. Apapun bentuk visi finansial Anda, selama itu bersifat konsumtif, maka sejatinya uang Anda akan Anda gunakan hanya untuk kegiatan konsumtif. Akhirnya apa yang terjadi?
Berapapun lama Anda bekerja, uang Anda tetap saja habis dan tidak berbekas, karena memang sifatnya hanya untuk tujuan konsumtif. Visi finansial terlihat produktif. Selama ini kita mengira tujuan ini tujuan produktif, tujuan yang baik. Ternyata tidak. Ini nggak ada bedanya dengan visi konsumtif, hanya bentuknya saja seolah-olah terlihat produktif. Misalnya apa? Membeli rumah untuk tempat tinggal. Banyak orang menganggap bahwa membeli rumah untuk tempat tinggal itu adalah tindakan investasi. Alasan mereka adalah mereka mendapatkan capital gain. Sebagian orang berasumsi bahwa ketika kita membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal, kita akan mendapatkan peningkatan nilai aset dari rumah tersebut. Memang seperti itu adanya. Biasanya nilai tanahnya meningkat, begitu juga dengan nilai rumahnya. Tapi apapun itu, Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan passive income dari uang yang sangat besar itu. Fenomena ini banyak dialami oleh teman-teman kita yang bekerja sebagai seorang TKI atau TKW. Mereka bekerja ke luar negeri, kemudian tujuan finansialnya adalah untuk membangun rumah. Setelah rumah berhasil mereka bangun, mereka pun pulang. Dan apa yang terjadi? Mereka bingung karena mereka tidak punya pekerjaan. Mereka punya rumah yang sangat bagus, punya kendaraan mungkin, punya mobil, tapi mereka tidak punya pekerjaan setelahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Secara pelan namun pasti, apa yang telah mereka bangun, mereka jual lagi. Kadang mereka pun memilih untuk kembali lagi, pergi ke luar negeri, bekerja sebagai seorang TKI. Sebagai contoh sederhana, katakanlah ada 2 orang TKI, namanya Ahmad dan Andi. Ahmad ketika bekerja punya satu tujuan, bahwa ia ingin mengumpulkan modal, ia ingin membangun aset. Sementara beda dengan si Andi, ia bekerja ke luar negeri dengan tujuan untuk membangun rumah. Setelah 4 tahun bekerja, Ahmad dapat mengumpulkan uang sebanyak 400 juta rupiah. Kemudian uang tersebut ia gunakan untuk membeli lahan pertanian. Setelah ia pulang, ia pun memilih sebagai seorang petani, menggarap tanah yang telah ia beli selama ini. Kondisi berbeda dialami Andi. Setelah ia bekerja selama 4 tahun, rumah impiannya jadi. Kemudian ia pun pulang. Sesampainya di rumah, ia bingung mau bekerja sebagai apa. Ia punya rumah yang sangat bagus, tapi ia tidak punya aset dan modal untuk bekerja. Akhirnya Andi pun memilih untuk bekerja kembali ke luar negeri sebagai seorang TKI. Visi finansial berikutnya adalah visi finansial produktif. Ketika Anda memutuskan untuk membeli aset sebagai tujuan finansial Anda pun mulai berpikir untuk menggunakan sebagian dari penghasilan kita untuk berinvestasi. Mulai dari menabung terlebih dahulu, kemudian Anda mungkin berinvestasi pada hewan ternak, atau saham, atau obligasi, atau berbagai instrumen investasi lainnya. Pendek kata, tujuannya adalah kita ingin membeli aset. Dalam contoh yang dipaparkan sebelumnya antara si Ahmad dan si Andi, di situ jelas terjadi perbedaan visi finansial. Ahmad punya satu visi finansial produktif, yakni membeli lahan pertanian. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah ia pulang dari seorang TKI, ia pun memilih untuk menggarap lahan pertaniannya. Ia tidak bingung lagi mencari pekerjaan karena ia telah punya lahan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Kondisi berbeda dialami oleh Andi. Andi tujuan finansialnya adalah terlihat produktif karena ia membangun rumah. Rumahnya bagus memang. Tapi setelah pulang ke negaranya, setelah selesai menjadi TKI, Andi bingung pekerjaan. Andi bingung modal karena semua uangnya habis untuk membangun rumah. Inilah pentingnya membangun visi finansial. Alangkah lebih bijak ketika visi finansial kita itu adalah visi finansial yang sangat produktif. Karena visi finansial adalah tujuan finansial yang ingin kita capai. Biasanya kita akan memperjuangkan, mengikuti tujuan tersebut dan menggunakan uang kita untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jika tujuan kita produktif, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Namun, jika tujuan kita konsumtif, ya selamanya gak akan banyak hal yang berubah dari hidup kita. Terlebih ketika kita tidak punya tujuan finansial praktis,
kita gak akan pernah punya cukup uang. Uang kita akan selalu habis. Inilah pentingnya memiliki visi finansial. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.